Halo desain entusias, jumpa lagi dengan saya Esther. Selamat datang kembali di channel YouTube Blair, di mana kita akan sharing pengetahuan mengenai dunia interior. Desain tangga merupakan bagian dari perencanaan sirkulasi ruang, yaitu secara vertikal, dari lantai yang satu ke lantai berikutnya. Dalam mendesain tangga, kita harus mempertimbangkan tidak hanya perpindahan manusia saja, tetapi juga barang. Desain tangga yang baik adalah yang efisien, proporsinya tepat, aman dan nyaman saat digunakan, dalam arti tidak membahayakan dan tidak melelahkan, dan juga dapat meningkatkan nilai serta estetika pada ruang. Berdasarkan fungsinya, ada beberapa jenis tangga, misalnya untuk utilitas atau pemeliharaan, tangga darurat, tangga private pada tempat tinggal, maupun tangga pada public space. Masing-masing tipe tentunya memiliki ketentuan dan persyaratannya masing-masing agar tepat guna. Namun dalam video kali ini, kita akan membahas apa saja yang harus dipertimbangkan dalam mendesain tangga di dalam rumah. Yang pertama, penempatan posisi dan arah tangga. Ini merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan sejak awal untuk membantu kita menciptakan fungsi dan flow keseluruhan rumah. Karena akan cukup sulit untuk memindahkan tangga ke depannya jika kita menginginkan perubahan. Tangga harus ditempatkan pada posisi yang paling sesuai dengan aktivitas, rutinitas, dan gaya hidup kita. Kita tentukan dari mana dan akan berakhir di mana tangga tersebut saat kita naik dan turun. Ada dekat ruangan apa? Untuk rumah yang cukup luas, hindari peletakan tangga terlalu berada di belakang rumah, karena tentunya akan menghabiskan waktu dan kita akan melewati cukup banyak ruangan untuk dapat keluar dan masuk rumah. Apalagi jika frekuensi penggunaan tangga kita cukup sering. Aplikasikan tangga lebih dari satu jika memungkinkan. Jadi ada tangga utama dan juga tangga pendukung. Kemudian yang kedua, pertimbangkan apakah kita menginginkan tipe tangga yang terbuka atau tertutup. Tipe tangga yang terbuka tidak ditutupi oleh dinding solid, sehingga bebas terlihat dan dapat sekaligus dimanfaatkan sebagai elemen estetika interior dengan detail desain yang menarik. Sementara tipe yang tertutup menggunakan lebih banyak dinding di sekitarnya, sehingga kita tidak dapat melihat ke dalam tangga. Tipe ini lebih private, sehingga tidak mengundang orang lain selain penghuni untuk bebas menggunakannya. Lalu untuk tipe anak tangga, ada yang memiliki celah terbuka, ada juga yang full tertutup. Pertimbangkan dari segi keamanan, apakah ada anak kecil, atau lansia, atau orang dengan kebutuhan khusus. Dari segi keamanan tentunya akan lebih aman yang full tertutup, karena tidak ada celah untuk potensi kaki terselip. Kemudian yang ketiga adalah bentuk tangga. Secara garis besar terdapat 6 bentuk tangga. Yang pertama adalah bentuk tangga lurus. Merupakan tangga dengan arah yang lurus tanpa ada belokan. Cocok diaplikasikan pada ruangan yang tidak terlalu lebar dan dengan jarak antar lantai yang tidak terlalu tinggi. Umumnya paling mudah untuk dibangun dibanding bentuk tangga lainnya. Kemudian tangga bentuk L. Tangga berbentuk L merupakan variasi dari tangga lurus dengan lekukan atau belokan 90 derajat yang biasanya dicapai dengan menambahkan landing atau bordes pada area transisi. Cukup efektif untuk ditempatkan di sudut ruangan. Namun, jika ingin dilewati benda besar, harus dipertimbangkan belokan pada bordesnya. Terdapat variasi jenis dari bentuk ini, yaitu winder, ketika bordes dimanfaatkan sebagai anak tangga untuk menghemat tempat. Berikutnya tangga bentuk U. Tangga berbentuk U pada dasarnya adalah dua tangga lurus yang disatukan oleh bordes dengan belokan 180 derajat. Terdapat variasi bentuk winder juga untuk tipe ini. Kemudian tangga spiral. Bentuk tangga lingkaran penuh yang melingkar dan kompak, sehingga hemat tempat. Strukturnya juga cukup simpel dengan tiang di tengah. Namun tingkat kenyamanannya cukup rendah, karena ada sudutan sempit pada pijakannya.
dan tentunya akan lebih sulit untuk membawa barang besar, serta hanya bisa dilewati oleh satu orang saja. Kemudian tangga lengkung. Cenderung memiliki radius yang jauh lebih besar dari tangga spiral, dan biasanya tidak membuat lingkaran penuh. Kesannya yang anggun membuat tipe tangga ini hampir selalu berada di dekat pintu masuk, untuk menciptakan kesan pertama yang menarik. Tingkat kesulitan pembuatannya pun cukup tinggi. Kemudian, tangga split. Dimulai dari bawah dengan ukuran tangga yang cukup lebar, lalu terdapat bordes yang kemudian terbelah menjadi dua tangga lurus atau lengkung ke arah berlawanan. Atau bisa juga dimulai dengan dua tangga lurus atau lengkung dan berakhir di satu landing, sehingga tangga dapat menyambungkan kedua arah yang berbeda dan mempermudah akses. Cocok diaplikasikan pada rumah yang lebar dan menghasilkan kesan yang grande atau mewah. Kemudian yang keempat, struktur tangga. Terdapat beberapa tipe, di antaranya struktur cantilever. Tangga cantilever dibuat agar anak tangga tampak melayang, tanpa penyangga. Untuk mencapai tampilan ini, anak tangga memiliki struktur baja tersembunyi di dalam untuk penyangga, dan juga struktur penopang baja yang dapat disembunyikan di dinding. Kemudian struktur monostringer. Tangga monostringer menggunakan stringer tunggal yang menopang bagian tengah anak tangga dari bawah. Berikutnya struktur double stringer. Tangga double stringer adalah desain tangga yang melayang, menampilkan dua stringer di bawah anak tangga yang posisinya berada di tepi tangga. Kemudian struktur beton. Tangga yang dibuat dengan cetakan adukan beton, ada yang precast maupun dicor langsung di lokasi. Kemudian struktur kayu. Tangga yang menggunakan kayu sebagai struktur utama dan tampilannya. Berikutnya ukuran tangga. Untuk ukuran tangga di dalam rumah tinggal, tinggi anak tangga yang ideal adalah 15 hingga 18 cm. Anak tangga yang terlalu tinggi dapat menyebabkan langkah kaki menjadi berat dan lelah. Dan jika terlalu rendah, pijakan akan terasa menggantung. Kemudian untuk lebar anak tangga harus melebihi panjang telapak kaki orang dewasa. Standarnya 27 hingga 35 cm. Untuk lebar panjang tangga di rumah minimum 80 cm. Namun pertimbangkan kembali jumlah orang yang akan menggunakannya. Di tangga selebar 125 cm, bisa dua orang naik turun sekaligus. Dan dengan lebar 185 cm, bisa 3 orang sekaligus. Dalam menentukan lebar tangga, kita juga harus memperhitungkan mobilitas barang yang nantinya akan melalui tangga tersebut. Yang keenam, landing atau bordes tangga. Idealnya, tangga tidak boleh memiliki lebih dari 15 anak tangga berturut-turut. Setelah 15 langkah, harus disediakan area landing atau bordes sebagai jeda. Lebar bordes yang disarankan adalah sekitar 3 kali lebar tapak, yaitu 81 hingga 90 cm. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah anak tangga. Kita mungkin sering mendengar perhitungan jumlah anak tangga melalui ilmu Feng Shui dengan rumus kelipatan 5 ditambah 1 atau 2, seperti 11, 12, 16, 17, 21, 22, dan seterusnya. Namun jika dipertimbangkan secara analisa kebiasaan, umumnya kita akan naik atau turun tangga menggunakan kaki kanan, dan akan landing juga dengan kaki kanan. Dan hal tersebut bisa dicapai dengan jumlah anak tangga yang ganjil. Kemudian yang ke-8 adalah railing tangga. Tinggi railing tangga yang ideal adalah 90 hingga 100 cm. Jika tangga menempel ke dinding dan memiliki lebar 100 cm atau lebih, maka sebaiknya railing harus disediakan di kedua sisi. Jarak kosong railing dari dinding minimum 4 cm untuk celah tangan. Dan pastikan ukuran railing dapat digenggam oleh tangan. Untuk keamanan, jika model railing memiliki celah, hindari celah yang lebih besar dari 10 cm, baik secara vertikal maupun horizontal.
Sesuaikan model dan material railing dengan konsep interior keseluruhan. Kemudian yang kesembilan adalah pencahayaan. Jika memungkinkan, ada jendela untuk pencahayaan alami di area tangga. Namun jika tidak, memainkan pencahayaan buatan pun tidak kalah menariknya. Kita bisa aplikasikan lampu indirect pada bibiran anak tangga ataupun railing tangga. Atau gunakan lampu tanam di dinding, bahkan pendan yang menonjol sekalipun. Juga kombinasikan dengan lampu gantung yang modelnya disesuaikan dengan gaya interior rumah. Kemudian yang ke-10 adalah aksesoris. Merupakan pendukung agar tangga yang kita gunakan lebih aman dan cantik. Kita bisa gunakan stair nose di sudut pijakan anak tangga, atau gunakan anti-slip pada pinggirannya. Kita juga bisa menambahkan stair runner berupa karpet jika material tangga agak licin, yang bisa berfungsi sekaligus sebagai dekorasi dan peredam suara saat melangkah. Oke desain entusias, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai jumpa video selanjutnya.